Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dini. Biasanya sih dipanggilnya Teh Dini karena mungkin saya orang Sunda ya. Saya tinggal di Bintaro. Saya mau sedikit sharing mengenai Al-Quran, belajar Al-Quran, dan juga sedikit sharing juga saya belajar juga mengaji di Bilal. Nah, kalau saya bicara tentang Al-Quran, rasanya pasti mau nangis. Karena kenapa? Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di seluruh alam semesta ini, semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Sama seperti kita gini, kalau kita pengen bicara sama Allah, kita disuruh sholat. Di situ kita ada doa, ada zikir, kita mohon ampun sama Allah. Artinya kita lagi berbicara sama Allah. Tapi kalau kita pengen tahu Allah itu bicara apa sih? Belajar Al-Quran. Makanya saya kenapa kalau orang bilang itu saya kayak orang yang ngebet, kayak orang yang ngotot, saya pengen belajar Al-Quran. Apa itu mengajinya, membaca Al-Quran, tafsir Al-Quran, mungkin apa istilahnya asbabun nuzul, surat-surat di dalam Al-Quran. Pokoknya semua tentang Al-Quran. Bahkan saya pernah baca satu quote juga yang rasanya bener banget gitu loh. Kalau kita baca Al-Quran, banyak banget pengen nangis jadinya ya. Banyak banget nama kita dipanggil di dalam Al-Quran. Cuma memang bukan berarti nama kita disebut gini misalnya, tapi kita mesti apa, kalau kamu gini, kalau kamu gitu. Jadi benar-benar semakin kita membaca Al-Quran, semakin banyak banget Allah manggil kita, dan semakin banyak banget tahu Allah sebenarnya bicara apa gitu. Nah, kenapa makanya saya alhamdulillah saya banyak teman-teman dekat yang alhamdulillah juga apa ya, satu giroh ya, sama-sama pengen menggali apa sih itu Al-Quran, dari mulai tafsirnya, asbabun nuzulnya, terus juga mungkin pokoknya kira-kira Allah sebenarnya ngomong apa sih gitu. Nah, berangkat dari itu tentunya kan kita juga harus belajar membaca Al-Quran. Tidak hanya juga sekedar kita baca artinya, tapi juga kan kita juga harus lebih bagus bacaannya kan. Juga saya juga cuma lupa ya, ada di dalam surat apa gitu bahwa membaca Al-Quran itu lebih baik dengan tartil, artinya sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan hukum-hukum hurufnya, tajwidnya. Nah, terus terang saya di situ banyak kekurangan, merasa saya belum betul, masih banyak salah gitu kan. Nah, kebetulan saya tinggal di Regensi. Nah, di komplek Regensi itu ada bimbingan belajar Al-Quran, disingkat Bilal. Saya coba ke situ daftar, saya ikut. Untuk yang kelasnya kan macam-macam ya, ada kelas anak-anak, ada kelas bapak-bapak, ada kelas untuk ibu-ibu, ada juga kelas yang memang kita masih belajar dari alif, ba, ta gitu ya. Nah, saya seperti biasa ikut placement test dulu, nanti masuknya di kelas yang grade apa gitu. Saya belajar. Kenapa saya tertarik? Ya seperti itu gitu loh. Bahwa di Al-Quran juga kan sudah disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan sebaiknya, bukan sebaiknya, memang harus dengan tartil, supaya kita juga kan lebih meresapi. Nah, di Bilal itu pun sangat diajari gimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya kan. Sedikit saya ngulas Bilal ya, karena benar-benar buat saya Bilal itu tempat yang selama ini memang saya cari. Saya nggak mau terlalu banyak yang apa ya, yang mungkin dengan umur saya yang segini mungkin yang agak
jelimet gitu ya. Nah di Bilal itu pakai sistem metode Usmani, kira-kira bukunya seperti ini. Saya nggak gitu terlalu paham bener sih ya, mungkin nanti ada pengurus Bilal yang akan jelaskan gimana metode Usmani itu. Ada buku 2, buku 1, buku 3, ini semuanya tercakup di sini. Jadi antara teori makhraj huruf, tajwidnya, panjang pendeknya, itu semua ada diajarin di sini. Dan teorinya pun langsung dipraktekkan di sini. Kalau bahasa Sundanya itu namanya learning by doing, bahasa Sunda. Kira-kira gitu. Nah di samping itu juga kita juga ada juga boleh dibilang apa ya, jadi evaluasi setiap perkembangan dari masing-masing siswa itu gimana. Itu ada namanya buku harian tahsin. Nah di buku ini nanti kita datang belajar apa sampai mana, kemudian ada PR-nya apa ya, nanti juga ada nilainya juga. Oh ya di situ juga ada juga yang disebut dengan imla. Imla itu dikte, supaya nanti Pak Ustadznya ngajarin. Coba misalnya kalau huruf H itu seperti apa. Jadi benar-benar nggak cuma teori, praktek mengaji, juga pengenalan huruf dengan tadi yang saya bilang itu didikte kalau dalam bahasa Indonesia. Nah belajar di Bilal terus terang satu, nyaman, ya asiknya juga. Guru-gurunya rata-rata hafiz ya, pastilah pintar bahasa, pintar belajar mengaji, pintar. Terus seperti tadi saya bilang juga metodenya juga pakai metode Usmani juga. Dan ini metode yang kalau saya bilang ini cukup simple, ringkas. Nanti di dalam ada bagannya. Kalau hukum-hukumnya tuh apa yang disebut dengan ifa, contohnya apa, kalau isya tuh seperti apa, langsung diterapkan di dalam pada saat kita nanti membaca Al-Quran. Nah untuk itu rasanya sayang ya kalau kita pengen belajar Al-Quran tapi kita belajarnya juga cuman hanya baca aja, tapi sebaiknya mengaji dengan tartil, dengan benar, dengan hukum-hukumnya juga. Kemudian juga kalau bisa lebih lagi kita juga belajar artinya, belajar tafsirnya juga, itu akan lebih baik. Jadi jangan lupa, ayo kita ke Bilal, deket kok, enak lagi tempatnya. Assalamualaikum.